Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Nih. Oh iya, ini Indonesia. Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat Indonesia deh, Bu. Ini, Bu. oh sebelah sini ya, Asia Tenggara. Anak-anak, kita mau mengingatkan. Jangan lupa ya lihat pelajaran IPS di hari Selasa pukul 1 sampai 2. Oke? Hanya di channel YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Jangan lupa ya, subscribe. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita jumpa kembali dengan Pak Mahdi, bidang studi PJOK. Maka untuk itu sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pelajaran kita pada hari ini berjalan lancar dan dapat diterima dengan baik oleh siswa. Ya, tundukkan kepala semuanya. Berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum di absen, Bapak mau lihat dulu anak-anak memakai seragam. Ya, yang tidak pakai seragam hari ini tidak akan di absen. Nanti Bapak berikan, dianggap tidak hadir kalau tidak memakai seragam untuk hari ini. Ya, di kameranya dilihat depan supaya Bapak Guru bisa melihat anak-anak dengan memakai seragamnya. Kameranya bisa dilihat dan ditunjukkan kameranya. Ya, biar Bapak Guru lihat wajah anak-anak kelas 2. Untuk materi hari ini masih kita lanjut cabang olahraga atletik. Kalau kemarin cabang olahraga atletik itu terdiri dari lari, jalan, lempar dan lompat. Ya, maka untuk hari ini kita masuki atletik 2. Kalau kemarin atletik 1, sekarang atletik 2 dengan nomor lompat. Ya, nomor lompat terdiri dari beberapa macam. Di sini adalah lompat jauh, lompat tinggi gala, dan tolak peluru. Maka untuk itu lompat jauh merupakan salah satu nomor lompat dari cabang olahraga atletik yang paling populer dan paling sering dilombakan dalam kompetisi kelas dunia termasuk olimpiade. Ya, itu yang bagian A yang sering dilakukan, tapi perlu kita ketahui bahwa lompat jauh itu cuman hanya anak-anak itu hanya tahu lompat aja, tapi ada tekniknya. Kalau lompat jauh itu harus sesuai dengan aturan melangkah dan mendarat di udara. Lompat jauh adalah suatu gerakan melompat ke depan atas dalam upaya membawa titik berat
badan selama mungkin di udara atau melayang di udara yang dilakukan dengan cepat dengan jalan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya. Caranya begini, anak-anak pada saat melakukan lompatan itu mengambil awalan. Kurang lebih ukuran awalan itu sekitar 50 meter awalannya dengan lari secepat mungkin. Dan tolakan kaki kan ada balok tolakan yang dari permukaan bak pasir itu, balok tolakan itu harus tumpuan dengan kaki yang terkuat. Maka jatuhnya nanti ya, jatuhnya pada saat jatuh kita di bak pasir itu diambil dari mana bekas yang jatuh terlebih dahulu. Ya, badannya dibawa beratkan ke depan. Kalau setiap melakukan lompatannya, jangan sampai badan itu dibawa ke belakang lagi. Ya, itu harus ke depan supaya terlihat jarak lompatan kita itu jauhnya sampai di mana. Justru kalau kita balik lagi ke belakang, jadi jarak jauhnya lompatan kita mengurang. Kalau badannya setelah kita jatuh di bak pasir, badannya dibawa berat ke depan supaya tidak mengurangi jauhnya lompatan, karena di mana bekas tubuh kita di situ terukur jarak jauh lompatannya. Dan selanjutnya setelah sejarah lompat jauh, ya, di sini ada beberapa macam sejarah lompat jauh. Lompat jauh adalah salah satu dari peristiwa-peristiwa asli para asli perlomba olimpiade atau perlombaan olimpiade dilaksanakan di Yunani, ya, di Yunani. Kemudian long jump itu adalah satu-satunya dikenal melompat peristiwa dalam olimpiade kuno tersebut. Ya, long jump itu adalah lompatan terkenal, yaitu yang dilaksanakan olimpiade kuno tersebut yang dilaksanakan di negara Yunani. Sedangkan lompat jauh muncul mungkin karena mencerminkan persimpangan rintangan seperti sungai dan jurang. Jadi awalnya itu kita kalau jalan berintangan ke sungai, ke gunung, ada got yang harus kita langkah, kita latihan lompat di situ. Ya, ada lompat-lompatan. Kalau kita mau mengamankan diri kita pada saat kita jalan rintangan itu, ya, setiap ada sungai atau setiap ada saluran-saluran air, kita harus melangkah dan melompat. Itu dari awal kita latihan untuk lompat. Nah, setelah menyelidiki penggambaran yang selamat dari peristiwa itu, ya, kuno percaya bahwa tidak seperti hari acara modern. Ya, modern atlet hanya diperbolehkan berlari pendek awal. Kalau lari pendek itu hanya kalau setiap kita melakukan lompatan itu harus berlari dengan jarak pendek. Ya, makanya tadi sesuai dengan awalannya 50 meter awalannya, maka lompat jauh itu harus dengan lari secepatnya, ya, dengan jarak
pendek itu. Jadi tidak boleh terlalu jauh agar kita tidak terlalu capek. Kalau kita capek kejauhan awalannya, maka lompatan kita akan mengurang. Ya, dengan caranya kalau setiap melakukan lompatan itu kita mendarat di udara ya dengan ayunan tangannya supaya lompatannya lebih jauh. Dan selanjutnya lompat jauh adalah ada beberapa teknik yang harus diperhatikan di saat melakukan lompat jauh dengan gaya ini seperti ya di bawah ada 3 macam. Lakukan awalan dan pada saat badan di udara, kemudian pada saat mendarat. Nah, lakukan awalan dengan kecepatan maksimal dan lakukan tolakan yang sangat kuat pada papan tolakan. Lari dengan cepat, kita harus menolak di papan tolakan itu ya dengan kaki terkuat. Apa tujuannya? Agar kita selalu dengan dorongan kaki yang kuat, maka badan kita akan melayang di udara dengan sejauh mungkin. Ya, karena tujuan lompat jauh itu adalah melompat sejauh-jauhnya. Teknik yang kedua, pada saat badan di udara, usahakan badan melayang ya di udara selama mungkin di udara serta dalam keadaan seimbang. Posisikan kedua lengan di atas kepala ya seperti memegang tali saat berayun ya. Kita harus tadi kedua tangannya harus diayun di atas kepala kayak kita yang main skipping ya, diayun di atas kepala seperti itu. Kita melakukan ayunan tangannya agar lompatan kita sejauh mungkin. Kalau makin atas dan makin tinggi di udara ya mendarat kita, maka semakin jauh lompatannya dengan cara tadi yang kita jelaskan awalnya tadi. Pada saat kita jatuh badan itu jangan ke belakang, badan itu dibawa beratkan ke depan agar pengukuran dengan meteran itu jarak lompatan kita jauh. Kemudian yang ketiga, pada saat mendarat, usahakan mendarat dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai badan atau tangan jatuh ke belakang karena dapat merugikan atlet. Ya, mendaratlah dengan posisi kedua kaki dan tangan ke depan. Nah, pada saat kita mendarat, pada saat kita jatuh di bak pasir itu, diusahakan tangan jangan ke belakang, diusahakan tangannya dorong ke depan sehingga badan kita mengikuti berat badan ke depan. Karena kaki dan tangan itu harus ke depan. Ya, posisi kedua kaki dan tangan ke depan, tidak boleh balik lagi ke belakang. Makanya setelah tumpuan atau jatuh di bak pasir itu, kita diusahakan mendorongkan badan ke arah depan. Kalau kita dientengin badannya ya pasti kembali ke belakang karena keseimbangannya mengurang. Dan selanjutnya tidak mengubah kecepatan dan jangka. Diulangin, lompat jauh gaya menggantung. Ya, ada beberapa gaya awalan dan tolakan. Nah, lompat jauh gaya menggantung tadi awalan ya, ini awalan lari secepat-cepatnya. Tidak mengubah kecepatan dan langkah saat akan bertumpu pada papan tumpuan tolakan. Jadi kita itu dari awal awalan itu ya lari sprint, harus lari dengan secepat mungkin
supaya tidak meragukan tumpuan kaki kita atau tolakan kaki kita di papan tolakan itu. Maka untuk itu dari jarak 50 meter itu kita harus sprint, lari ya, supaya tidak merubah langkah kita. Nah, nanti contohnya kalau salah atau ada perubahan langkah, dari awal kita larinya cepat. Nah, untuk mendekati papan tumpuan itu kita karena capek, jadi berubah langkah kakinya, sehingga kita pada saat tolakan kaki di papan itu adalah bisa lewatin papan itu atau balok ya. Nah, kalau kalian itu melewati balok yang diberikan oleh panitia, di situ memang untuk nasional itu sudah ada balok tumpuannya. Ya, kita harus tumpu dengan tolakan yang kuat. Makanya jangan sampai kaki terkuat, kaki kanan tidak boleh melewati balok. Kalau lewatin balok itu nanti akan diulang lagi, boleh diulang lagi, tapi dibelakangin kita kalau ulang lagi, kasih lagi, suruh atlet yang lain dulu. Nah, sedangkan tolakan saat kaki tumpu menolak pada papan tumpuan, posisi badan lebih ditegakkan ya, posisi badan lebih ditegakkan, tegak lurus. Urutan tumpuan kaki menolak pada papan tumpuan, mulai dari tumit telapak kaki ditelusurkan pada ujung telapak kaki ya. Itu caranya. Gerak mengayun kaki belakang ke depan atas bersamaan dengan kedua lengan. Tadi yang awal tadi kita sudah jelasin, makanya setiap kita melakukan bersamaan dengan kedua lengan, kedua kaki ke depan atas ya. Kita harus melompat. Kakinya itu jangan seperti orang yang melangkah, misalnya depan kanan di belakang kiri, enggak. Itu kakinya harus bersamaan. Kalau kakinya melangkah ya, kalau kakinya depan kiri atau di belakang kanan, jadi mengurangi jauhnya lompatan kita. Makanya kaki itu harus bersama-sama setelah kita melakukan tolakan di papan tumpuan. Kemudian sikap lompat jauh gaya menggantung ya. Sikap di udara, badan melenting ke belakang. Pada saat kita berudara, badan melenting ke belakang, kedua lengan lurus ke atas di samping telinga, kedua kaki hampir rapat di belakang badan ya. Itu pada saat kita melakukannya, lentingkan badan sambil diayunkan tangan di antara tangan kiri dan kanan berada di samping telinga. Itu harus lentingkan badannya supaya mendorong dan lebih jauh lompatannya. Nah, pada saat mendarat, dari sikap di udara, kedua lengan luruskan ke depan ya, kedua lengan diluruskan ke depan. Tujuannya apa? Supaya kita pada saat jatuh di bak pasir itu tidak membalik ke belakang. Karena kalau kedua tangannya sudah lurus ke depan, sudah pasti badan kita juga ke depan. Kedua lutut dan badan dibawa ke depan ya. Ya memang kebersamaan antara tangan dan lutut itu harus dibawa ke depan saat kedua kaki akan menyentuh tempat pendaratan atau bak pasir. Luruskan ke depan dan mendarat dengan kedua tumit terlebih dahulu ya, itu. Dan saat kedua kaki mendarat, kedua lutut mengepal dan berat badan dibawa
ke depan. Ya, jadi semuanya lompat jauh ini selalu kita badan itu semua dari gerakan awalan, dari gerakan itu harus dibawa ke depan, apalagi kalau awalan itu lari ya dengan cepat. Kemudian nah itu ada contoh ya. Itu contoh pada saat kita mendarat ya, cek eat stick ya, itu contoh mendarat udara. Yang pertama itu lagi lari ya, lari itu adalah awalan. Yang kedua setelah itu tolakan, kemudian diayunkan tangannya sampai ke belakang, kemudian turun kedua kakinya bersamaan dan kaki tangannya ke depan. Setelah kita jatuh itu lihat itu badannya bongkok ke depan dan tangan kaki, tapi nanti jatuhnya pantat itu di belakang tangan, berarti ngambil ada bekas jatuhnya salah satu tubuh kita itu yang diukur. Nih yang depannya itu ada tangan ke belakang, itu salah satu salah pada saat kita jatuh. Tangan ke belakang itu harusnya tangan ke depan. Kemudian yang terakhir ya, pinggulnya malah dorong ke belakang. Pinggulnya harusnya itu ke arah depan. Seperti apa yang kita pelajari tadi, selalu tangan ke depan dan diikuti dengan berat badan ke depan. Itu tadi kita sudah jelaskan, tapi di situ anak-anak bisa melihat bahwa ada gambar ini, ada gambar kesalahannya dan gambar benarnya. Kalau gambar yang benarnya itu adalah kedua tangannya ke depan dan badannya dorong ke depan dan mengikuti ke depan semua itu gerakannya seperti gambar itu. Ya, kita lanjut ke materi berikutnya. Tadi kan ada lompat jauh, ada tolak peluru, ada lempar lembing. Tadi kita bahas lompat jauh, sekarang kita masuki materi tolak peluru. Ya, tolak peluru, sejarah dari tolak peluru ternyata telah ada sejak 2000 tahun. Sejak 2000 tahun yang lalu ya, itu adanya cabang olahraga atletik nomor lompat, yaitu tolak peluru. Ya, 2000 tahun yang lalu itu adanya cabang olahraga ini. Dulunya populer di kalangan pria ya, di kalangan pria di Belanda, Inggris, untuk menguji kekuatan pria. Dahulu peluru yang dipakai berupa batu tidak besi. Ya, untuk awalnya biar kita paham, dulu waktu tahun 2000 tahun yang lalu itu tidak menggunakan besi. Kalau tolak peluru itu hanya dengan menggunakan batu. Karena kenapa? Karena untuk melangkah awalnya barangkali pada saat itu belum dibuat dari besi. Kalau sekarang yang ada dibuat dari besi. Baru kemudian pada zaman pertengahan meriam menjadi inspirasi lahirnya tolak peluru modern dengan diadakannya perlombaan melempar peluru. Ya, melempar peluru meriam sejauh mungkin. Perlombaan melempar peluru
meriam sejauh mungkin, ya. Nah, itu adalah dengan cara melakukan tolakannya itu, ya, harus dengan tenaga yang kuat. Kalau caranya bagaimana? Caranya supaya lemparannya lebih jauh, supaya tolakan. Nah, seandainya tangan itu yang megang peluru merenggang dari leher, tentunya itu namanya lempar. Kalau lempar itu bisa terjadi, ya, keseleo tangannya karena tidak seimbang dengan kekuatan otot tangan dan berat peluru. Kalau peluru itu ya baru-baru sekarang aja adanya dibuatkan dari bahan besi. Kalau peluru itu dibuat dari bahan besi. Kalau awal pelajari pada 2000 tahun yang dulu itu awalnya belajar dengan menggunakan batu, ya, supaya terbiasa kalau menggunakan batu itu. Penempatan tangannya pada saat megang peluru, pada saat kita menolak, ya. Kalau peluru itu menolak, kalau tangan kita menjauhi dari leher itu sebelum peluru ditolak, itu namanya lempar. Lempar itu, ya, dis, harusnya mendorong, menolak, ya, namanya tolak peluru. Nomor lompat itu tolak peluru itu harus menolak, ya, pegang, tempelkan peluru itu di leher, kemudian dengan pelan-pelan melakukan tolakannya supaya tidak menyentuh dagu atau kepala kita. Kemudian pada tahun 1866 tolak peluru dilombakan dalam kejuaraan amatur, dan pada tahun 1896 masuk Olimpiade di Athena atau Yunani. Tempatnya Olimpiade itu selalu dilaksanakan di kota Athena atau Yunani. Ya, masuk itu mulai lomba 1866. Tolak peluru dilombakan dalam kejuaraan, ya, amatur, dan pada tahun 1896 masuk Olimpiade di Athena atau Yunani. Kemudian tolak peluru mendapat kemajuan besar pada tahun 1950 ketika Paris Bryan memulai tolakan menghadap bagian belakang ring atau metode Bryan. Itu adalah teknik ini populer karena dapat mencapai keberhasilan, ya, dengan cara teknik seperti ini mencapai keberhasilan atlet-atlet, ya, atlet untuk cabang olahraga tolak peluru. Untuk nanti anak-anak tugas itu ada di kolom, tapi Bapak tidak berikan tugas. Anak-anak rangkuman dari materi yang kita pelajari dari tadi, ya, kamu dirangkum aja materi yang pertama tadi lompat jauh, kemudian tolak peluru. Ya, bisa termasuk dengan yang kemarin juga boleh, ya, yang kalian dapat. Yang penting itu cabang olahraga atletik, tapi yang pokoknya adalah lompat jauh dan tolak peluru. Anak-anak buatkan rangkuman. Kali tugas dari Bapak Guru sampai di situ dulu. Insya Allah nanti minggu depan kita ketemu lagi dengan materi yang lain. Mudah-mudahan materi yang sudah diajarkan dan sudah kita pelajari bersama ada manfaatnya dan bisa menanggapi dengan baik, walaupun ini adalah salah satu teorinya. Nanti kalau kita udah masuk tatap muka langsung, baru kita praktekkan secara langsung materi yang diajarkan sekarang. Barangkali
itu saja yang dapat kita pelajari. Apabila ada kesalahan-kesalahannya mohon dimaafkan dan dibenarkan aja. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, selamat belajar. 3, 2, 1, kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.